Terus Mbak Mona sendiri gimana ceritanya bisa nyemplung sampai ke timnas futsal gitu? Di timnas gitu bisa keliling ke luar negeri. Wah, Tapi iya, kita iya. nggak keluar biaya. Dukanya apa ya? Sebenarnya nggak cuman harus jadi cedera terus jadi fisioterapi kan ya Mbak ya? Iya, benar-benar. Kita jelasin dulu deh Mbak Mona, fisioterapi itu kurang lebih buat Balatora apa sih? Jadi fisioterapis itu teman-teman semua sebenarnya adalah suatu Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga Dispora Jabar. Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga. Halo Balatora, bersama lagi di Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga Dispora Jabar bersama saya Wanda Wardania. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar fisioterapi. Banyak apa sih Balatora tahu tentang fisioterapi ini? Nah, ini semua yang harus Anda ketahui mengenai fisioterapi. Di sini, di episode ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa, wanita cantik fisioterapis namanya Mbak Mona panggilannya. Nama lengkapnya panjang sih sebenarnya ya. Mona Lisa Meidania Prianto. Oke. Kalau Balatora mungkin suka atau melakukan fisioterapi, ini kayaknya udah terkenal ya nama ini. Instagramnya aja ini followersnya banyak banget ya. Jadi beliau ini kalau dilihat di IG-nya @MonaLisaMeidania, dan saat ini juga sudah jadi fisioterapis dari tahun 2015 ya Mbak Mona ya. Iya benar Mbak Halo, Wanda. Mbak Mona sih halo dulu, halo. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Mona Lisa. Oke, bener kan panggilannya Mona ya? Benar, Bukan benar, Lisa benar. gitu? Bukan. Ya, kalau Baladbora tahu Mbak Mona ini istrinya Mas Beni ya? Iya. Terkenalnya benar. namanya apa? Beni Visio gitu nggak? Iya, Beneficio. Bener ya, Beni Bener. Visio ya? Orang-orang manggilnya Beneficio, Ya, Beneficio. ya, Mas Beneficio ini adalah tim atau terapisnya tim Persib. Iya, ya? benar sekali, Dari Mbak Wanda. tahun 2016. 2016 ya. 2016 ya. Dan Mbak Mona juga nggak kalah keren nih, Baladpora. Mbak Mona ini juga seorang fisioterapis yang dari 2016 itu sudah jadi fisioterapisnya tim basket Jatim ya. Yap, Di benar. PON PON waktu Jabar. Jawa Barat. Kemudian juga pernah jadi fisioterapisnya Timnas. Timnas Wah, futsal. Timnas futsal U20 tahun 2017 sampai 2018. Wah, nanti kita ceritain ya pengalaman Mbak Mona seputar jadi fisioterapis tim-tim keren gitu ya. Dan juga saat ini aktifnya Sekarang sibuk mengelola klinik. ya, kita ada klinik fisioterapi. Ya sekarang kesibukannya ya, kita lagi sibuk ngelola klinik lah. Tiap hari Mbak Mona juga praktek ya berarti ya Yap, benar, fisioterapis saya juga di praktek di sana. di Bintang Fisio sama Di Kinesterapis ya. Kinestera Fisio. Yap, benar. Oke, di Cisadea ya. Benar Sebelum sekali, jadi Balatora Mbak. yang agak-agak cedera itu bisa loh dibantu nanti sama Mbak Mona di Bintang Fisio itu ya. Oke, Mbak Mona ini berarti kan lulusan fisioterapi ya dari mana nih? Dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di Wah, Solo. jauh ya. Emang asli mana sih, Bandung apa? Nggak, saya aslinya Kalimantan, Mbak Wanda. Jauh ya. Di luar prediksi. Jadi tiba-tiba nyasar ke Bandung, ceritanya gimana Mbak Mona? Jadi dulu lulus kuliah, awal kerjanya memang di Jawa Timur. Saya Jawa ambil di Timur. Surabaya lah. Ya kerja terus ditawarin timnas futsal. Cuman ini kebetulan suami saya masih itu waktu calon suami saya udah bilang kayaknya kalau misalnya kita mau ke yang lebih serius, kamu nggak bisa terus di sana. Gimana kalau resign, kamu ke Bandung, kita bikin klinik seperti itu. Suami juga bukan orang Bandung padahal kan ya? Bukan. Sama-sama orang sana ya? Enggak, suami saya orang Palembang. Oh, lebih jauh lagi ya. Beda lagi. Beda lagi. Kalimantan memang sekolah di Jawa Timur, ngungsinya ke Bandung. Kenapa Bandung? Karena Bandung potensi banyak yang cedera gitu maksudnya. Kayaknya suami saya Potensial. jadi suami saya itu lahirnya di Bandung walaupun oke. dia memang besar di Palembang. Jadi dia memang dari awal dari kecil tuh mengidolakan Persib nih. Jadi pengen banget memang ke Bandung gitu. Jadinya ya saya ditarik ke sini lah. Oh, oke. Jadi berawal dari kecintaannya kepada Persib gitu ya. Jadi akhirnya Mbak Mona juga jadi cinta Persib dong. Iya, mau nggak mau ya. Ya karena kan berarti Mas Beninya juga udah di tim Persib udah lama ya. Udah Terus Mbak Mona sendiri gimana ceritanya bisa nyemplung sampai ke timnas futsal gitu?
Oke, jadi sebenarnya memang fisioterapis itu kan kayak banyak cabang ya. Jadi kita ada Iya. yang khusus geriatri orang tua, terus kita ada yang khusus anak juga yang berkebutuhan khusus, ada juga yang khusus olahraga. Iya. Jadi memang dari kuliah tuh senang fisioterapis yang berbau-bau olahraga lah gitu. Oh, oke. Jadi karena senang lulusnya ya saya cari klinik yang ini tuh kliniknya khusus untuk cedera olahraga. Waktu itu adanya Oh, di oke. Surabaya. Mungkin kalau Mbak Wanda kenal ada fisioterapis timnas bola sampai sekarang. Iya. Mas Asep Ajis. Saya dulu kerja di kliniknya dia Itu terkenal gitu. banget ya berarti ya. Jadi kenapa bisa sampai Surabaya ya karena itu saya ngelamar di sana dan puji Tuhan diterima ya dari sana gitu sebenarnya semuanya. Jadi fisioterapis khusus untuk cedera olahraga itu bagusnya di daerah itu belajarnya gitu ya, di sekolah itu, dan di situ berkembangnya di Jawa Timur itu lebih bagus gitu ya. Bisa dibilang gitu. Waktu itu kan Solo dan Surabaya itu tidak terlalu jauh lah. Iya, Jadi iya, iya. saya cari klinik yang terdekat dan yang waktu itu yang hits banget, yang ini banget ya namanya Fisiopreneur waktu itu. Jadi saya daftar ke sana, saya diterima ya banyak berproses di sana lah. Oke, baru deh diundang untuk jadi fisioterapis di tim Tim basketnya Ponjatim, tadi, tim dan Ponjatim segala ya. macam. Seleksi dulu nggak sih kayak gitu? Sebenarnya jarang ya fisioterapis tuh seleksi. Nggak ya, Biasanya langsung sih kita memang kenalan. Jadi biasanya kebanyakan sih klien kita atlet ketika dia cedera terus cederanya membaik, nanti dia bakal rekomendasi ke teman-temannya. Akhirnya nanti waktu cari fisio, ada nih fisio kenalan aku yang kayak gini gitu. Bener sih emang kayak gitu ya. Memang Emang rata-rata mulut ke seperti mulut itu lebih ya. mujarab sih emang, dan ini juga berlaku sampai akhirnya Mbak Mona dipanggil sama Timnas futsal. Ini mungkin karena rekomendasi. Nah, itu selama jadi fisioterapis di Timnas futsal gimana ceritanya? Seru banget pasti. Seru Suka banget. dukanya lama banget kan berarti nemenin pelatnasnya ya? Ya, seru Berapa banget, lama? seru banget. Sekitar 1,5 tahun ya. Oh, aduh tuh kan pastinya udah kayak Keluarga ya. Suka dukanya. Terus selama nemenin gitu gimana pengalamannya? Banyaknya sukanya ya karena dulu ya maksudnya kita baru lulus terus baru kerja kayaknya nggak punya experience buat kayak keluar negeri gitu, tapi kalau di timnas kita bisa keliling keluar negeri. Wah, Tapi iya, kita nggak keluar biaya gitu, jadi excited aja. Terus banyak sukanya sih ketemu sama teman-teman medis gitu, jadi Oh, misalnya oke. nih dari Thailand nanti Iya kita sih. ngobrol medisnya gimana, jadi kita ya punya banyak experience lah gitu. Dukanya apa ya? Hampir nggak ada ya? Iya hampir gak ada, kayaknya seneng semua ya. Iya iya iya. Tapi kan kalau menangani timnasnya sendiri itu juga itu bagian dari kerjaan ya. So far waktu pas lagi di timnas gitu nggak ada cedera yang berarti gitu atau gimana? Nggak ada sih yang berarti, tapi ada beberapa atletnya kita yang memang harus rest 3 bulan, 3 sampai 4 bulan, dan itu kayak Sedih banget ya sedih cedera ya. gitu ya. Dan ya itu kayak waktu di hari hanya, maksudnya waktu memang pertandingan AFC-nya itu kan dia harus main gitu. Jadi kayak deg-degan bener nih bisa nggak? Ternyata ya ternyata? puji Tuhan bisa gitu. Alhamdulillah ya, syukurnya itu berkat diterapi juga dengan baik kayaknya ya. Cederanya pasti seputar kaki lah ya. Lutut Lutut ya. ligamen ya. Oh, oke. Iya sih, karena proses latihan yang panjang itu juga kan bisa jadi cedera itu pasti ada lah gitu ya, dan latihan yang benar juga penting banget ya biar sampai nggak cedera gitu kali ya. Oke, nah kita lagi ngobrol lagi nih Balatora. Mungkin juga ada nih Balatora yang sampai detik ini belum pernah nyobain fisioterapi gitu ya. Kayak saya belum pernah juga sih. Alhamdulillah, berarti alhamdulillah jangan Iya, sampai berarti sehat ya. nggak pernah cedera gitu. Tapi kan sebenarnya nggak cuman harus jadi cedera terus jadi fisioterapi kan ya Mbak ya. Iya, benar. Kita jelasin dulu deh Mbak Mona, fisioterapi itu kurang lebih buat Balatora apa sih? Kemudian bedanya apa sama orang kan lebih banyak tahu bagaimana cara memperbaiki otot-otot itu dengan apa sih istilahnya itu, kayak apa sih Mbak, osteopati atau Osteopati. chiropati atau yang Chiropractic ya. ketok-ketok gitu lah, itu bedanya apa gitu Mbak? Oke. Jadi fisioterapis itu teman-teman semua sebenarnya adalah suatu metode atau yang biasanya dikerjain sama tenaga kesehatan yang fungsinya tuh memelihara fungsi gerak tubuh. Oh, oke. Jadi selama fungsi gerak tubuh kita terganggu, ya teman-teman bisa cari fisioterapi. Ya, kita tuh ngelakuin di yang namanya preventif, kuratif, rehabilitasi. Apa aja itu artinya? Jadi, pertama kita promotif kita promosi dulu tentang Oke. fisioterapi. Iya. Preventif ya kita pencegahan. Jadi sebenarnya fisioterapi itu juga masuk ke pencegahan cedera. Contoh biasanya kalau orang mau, contoh nih kebanyakan nih atlet-atlet maraton. Biasanya kalau mau lagi kekinian lagi kan lagi kekinian lari ya. Pasien tambah banyak dong dari lari. Iya benar. Jadi sebelum mereka lari biasanya
Dan banyak banget nih sebelum kemarin Borobudur Marathon Iya, iya. deket-deket ini Singapura Marathon. Iya benar. Itu mereka pasti cari fisioterapis untuk apa? Ya biasa yang pertama yang mereka cari itu buat ngecek-ngecek nih ada cedera yang bakal Screening gitu ya? kayak screening Mbak Mona bisa tubuhnya dong tanpa pakai mesin bisa di screening. sulap dong. Nggak, tapi ada sistemnya. Kita punya pemeriksaannya lah. Biasanya Oh, oke. screening kira-kira ini bisa nggak tembus maraton ikut gitu ya? maraton. Biasanya Apapun. sih pasti bisa ikut, tapi biasanya pelari-pelari punya target ya. Mereka punya target mau pace berapa. Iya. Ini kira-kira bisa nggak gitu. Di pace ini pace segini, 5, pace aku segini, 6 segini. gitu ya. Oh jadi banyak ya kemarin Banyak, menjelang SG kan baru kemarin tuh Singapura ya hari ini. Hari ini ya. Kemarin ya Minggu dan Sabtu ya. Oke jadi benar-benar lagi rame-ramenya ya orang-orang lari. Terus kadang-kadang juga setelah lari pada cedera juga. Iya benar, Masa butuh juga fisioterapi juga habis lari. lari yang FOMO kan yang tiba-tiba half marathon gitu ya. Nah itu Tiba-tiba bahaya ya. 10 kilo gitu padahal belum pernah lari sebelumnya. Dan sebenarnya itu bahaya juga ya. Bahaya, Mbak Mona bahaya. ya. Terus Mbak Mona di fisioterapi ini juga bisa lakukan pencegahan, diapain aja tuh Mbak biar bisa nggak cedera gitu ya. Oke, yang pertama sih banyak ya modalitas kita yang maksudnya kita untuk pencegahan yang pertama kita punya manual terapi. Ya manual terapi itu ada kayak massage. Terus ada juga sekarang lagi FOMO juga nih dry needling. Apa tuh, Mbak? Pakai jarum. Bukan akupuntur. Sebenarnya jarumnya sama akupuntur. Oke. Jarumnya sama lah Kayak media. modifikasi kali ya, Mbak ya? Modifikasi bener, tapi sebenarnya tekniknya beda lah, bukan modifikasi lah. Tekniknya Tadi beda. apa namanya? Dry needling namanya. Dry Jadi needling. kita needling pakai jarum ya, jarum, tapi tekniknya bukan akupuntur. Jadi kita cari muscle ototnya kita cari, kita rilis gitu. Karena terkadang kan ada muscle tuh yang letaknya di bagian dalam dan kita nggak bisa rilis pakai tangan. Misalnya pakai jarum needling Sakit ini. nggak? Selama ini sih memang kalau kedengerannya ya, wah ini sakit, enggak kok. Malas enak sih selesainya. Jadi biasanya kita cegah-cegah dengan hal itu karena banyak sih cedera itu bukan keseleo terus cedera, tapi ada juga cedera overuse kan. Yang tadi Iya, Mbak Wanda bilang overtraining tiba-tiba ya. lari 10 Iya, kilo sekarang padahal lagi gitu. si ototnya nggak pernah terima 10 kilo gitu. Jadi ya bener-bener. preventif juga. Jadi kita needling ototnya biar nanti siap untuk maraton. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lebih smart ya daripada misalnya pijat gimana gitu, mendingan fisioterapi ya untuk pencegahan ya. Jadi yang rutin sebulan sekali kalau orang yang rajin olahraga gitu ya Mbak ya. Biar kayak di screening lagi kita Mbak Mona bilang gitu, dirapihin lagi yang Iya, berantakan gitu nggak sih? Benar, dan memang yang ngerjain kan memang kita tenaga medis gitu. Jadi Iya, jadi sebenarnya hafal, semua by sumber lah Iya. gitu. Ada alasan ilmiahnya lah seperti itu. Nah ini penting nih buat Balatpora nih. Jadi kalau yang pengen lebih sehat ya, lebih lancar kan peredaran darah tujuannya gitu nggak sih? Terus juga ototnya tuh apa tujuannya apa sih sebenarnya fisioterapi biar tadi kan semua gerak tubuhnya Ya bergerak intinya memelihara gerak tubuh lah. Jadi Iya. kalau tubuh kita bergerak tuh nggak ada kendala gitu. iya, Fine-fine aja semuanya. Untuk orang yang nggak aktivitas ya aman. Tapi untuk atlet kan mereka butuh kayak tubuhnya, ototnya tuh effortnya lebih lagi gitu. Makanya butuh fisioterapi. Iya. Ini ngomong-ngomong tentang pencegahan juga nih, tadi juga kita sedikit ngobrol nih Balatpora bahwa sebenarnya kan banyak juga ya untuk usia lanjut ya tadi ya Mbak Mona ya. benar-benar. Orang-orang yang mungkin kapasitas atau anggota tubuhnya ini sudah tidak bisa berfungsi maksimal, kayak tulangnya udah kepadatannya berkurang gitu, baru melakukan fisioterapi baru gitu cari ya. gitu ya. Terlepas dari cedera atau enggak, setelah udah mulai berkurang baru fisioterapi. Padahal kalau dilakukan sebelumnya juga itu bisa mencegah ya? Gimana? Iya benar-benar. Jadi kebanyakan orang datang ke kita tuh contoh nih pengapuran tulang tuh kita punya 4 grade lah. Secara teori ada grade 1, 2, 3, 4. Nah biasanya grade 3, grade 4 memang butuh penanganan medis yang lebih profesional. Misal harus ganti lutut, ganti tulang belakang kayak gitu. Dan itu dikerjakan sama dokter ortopedi. Nah kebanyakan yang datang ke kita tuh udah di grade 3. Udah telat gitu ya? Udah Parah telat, gitu udah ya? parah. Jadi kadang juga kayak aduh kenapa ya nggak sembuh-sembuh ya, memang grade-nya udah di grade 3, grade 4. Tapi sebenarnya sebelum grade-nya naik, penanganan dini itu tuh bisa di fisioterapi. Kita bisa kerjasama sama pelatih fisik atau strength coach ya, dikuatin gitu si tulangnya, si ototnya. Masih bisa ada harapan sembuh ya? Jadi harapannya tidak tambah parah. Grade 1 ya akan grade 1 terus seperti itu. Ngomong-ngomong tadi bicara dokter, emang kalau ke fisioterapi itu harus rujukan dokter ya Mbak? Atau bisa langsung datang aja gak sih? Tergantung. Jadi kalau misalnya fisioterapinya kliniknya adalah klinik praktek mandiri, yaitu biasanya fisioterapi yang udah lulus dan ngambil lagi profesi
Profesi namanya. Yang Mbak Mona sekarang kerjain itu? Iya, yang itu. Oh, mandiri ya? Mandiri itu klinik fisioterapi mandiri. Jadi kita udah profesi, jadi udah lulus fisioterapi tapi ngambil lagi sekolah profesi yang dimana kita bisa buka praktek mandiri gitu. Itu bisa tanpa rujukan dokter. Tapi kalau misalnya teman-teman semua di rumah sakit, di mana itu juga fisioterapinya belum profesi, biasanya harus rujukan dokter karena kan di bawah supervisi gitu. Ya tapi Mbak Mona sih syukurnya udah banyak rekomendasi ya. Saya juga soalnya sebelum ini udah pernah dengar dan pernah juga sih tuh beberapa tahun lalu juga datang tuh ke Bintang Visio ya. Nah, jadi abis cedera terus juga buat lansia. Berarti kan semua usia bisa ya dilakukan fisioterapi dan umumnya orang lakukan karena abis cedera karena untuk memperbaiki. Nah, gimana ceritanya kalau misalnya udah cedera nih terus nggak pakai fisioterapi? Oke. Gimana itu boleh nggak? Boleh aja. Jadi teman-teman sebenarnya tulang sama otot kita itu tuh ajaib banget. Pinter pokoknya. gitu ya? Pinter. Dia punya waktu healingnya sendiri sebenarnya. Iya. Jadi misal robek di otot kaki misalnya dengan grade 1 misalnya itu biasanya 2-4 minggu pasti akan membaik karena memang tubuh kita tuh punya sel healing Recovery sendiri. gitu ya. Tapi akan kesulitan untuk beberapa orang yang punya aktivitas tinggi misal atlet. Iya. Kadang nunggu healing proses ini schedule-nya mereka nih nggak sama. Jadwal tanding udah mendekat gitu udah ya. mendekat dan memang ya harus dipercepat gitu proses healing itu. Jadi dengan fisioterapi. Sebenarnya fisioterapi itu tidak menyembuhkan sih. Kesembuhan itu cuma milik Tuhan. Wah, itu benar, itu gitu ya. benar. Tapi Membantu ya, tapi ya. tapi kita membantu supaya healingnya ini penyembuhan ini lebih cepat. Jadi dengan schedule yang rapet, jadi semua bisa make sense gitu. Jadi bisa cocok lah gitu. Jangan sampai ini healingnya panjang banget tapi schedule-nya nanti atlet-atletnya kehabisan pemain. Iya Pelatihnya sih, nanti aduh ini bingung. semua cedera nih gimana gitu. Nah ini kan yang sering terjadi biasanya kan kalau atlet nih, kalau kena tuh biasanya di ankle ya. Berapa lama sih kalau normalnya ankle kena terus sampai recover sembuh 100% gitu? Dan kalau dipercepat berapa lama juga? Oke. Biasanya sih tergantung dari grade-nya ya. Jadi tingkat ada kerobekan juga ya? ya. Jadi Oh, kita harus macam-macam cek dulu robeknya seberapa parah. Kalau robeknya cuma di grade 1 biasanya 2-4 minggu juga pasti oke dengan fisioterapi ya. Iya. Tapi kalau dengan tidak fisioterapi ya contohnya ligamen yang udah longgar. Tapi kalau nggak dilatih, dia bakal tetap longgar terus. Kayak karet lah, karet kalau udah melar, tapi kalau nggak dikencangin lagi, ya pasti akan melar terus. Nanti bolak-balik cedera yang sama. Gitu. Dilatih itu di fisioterapi itu dalam artian juga berarti ada kayak Ada latihan exercise terapinya, exercise. ada rehabilitasinya. Dari situ nyambung juga ke latihan fitness gitu nggak sih, Mbak? Iya benar. Berarti Kita harus saling ini ya. harus sering kerja sama. Sebenarnya fisioterapi itu oke. kalau di tim kita, misalnya tim-tim profesional ya Persib, Timnas, itu kita kerja sama sih sama dokter, pelatih fisik, strength iya. conditioning, terus gizi, biasanya psikolog, itu benar-benar kerja sama. Satu ini Iya, ya, nggak kita bisa satu lingkup lah, nggak bisa satu-satu dipisahin. gitu ya. Nah, Oh, oke. Jadi kalau normalnya tadi 2-4 minggu. Kalau Iya ankle misal nih 2-4 minggu grade 1. Nanti kalau grade 2 beda lagi agak panjang memang. aduh, itu kan benar biasanya aduh kena nih ankle, aduh nggak bisa ikut kejuaraan ini atau ada pertandingan ini gitu ya. Aduh. Tapi sebenarnya bisa diakalin sih, bisa dimodifikasi ya. Fisioterapi juga kadang memodifikasi. Banyak gitu atlet-atlet yang hari ini misal ankle, besok tiba-tiba bisa main gitu. Sebenarnya kita bukan ketok magic, enggak. Diakalin lah, ada beberapa ya utility yang bisa kita pakai buat ngakalin itu gitu. Penahan sakit gitu dan lain-lain. Biasanya ada elastic bandage, ada strapal ankle namanya. Jadi kita ngunci si ankle-nya supaya nggak gerak banyak gitu. So far kasus yang paling susah apa sih yang udah Mbak Mona ini? Seputar olahraga atau di luar olahraga? Di luar olahraga dan seputar olahraga. Kalau olahraga pasti seputar apa tuh? Ya paling ligamen ya, lutut, bahu. Ya kalau udah putus harus operasi lagi, wah itu PR ya. Habis operasinya fisioterapi gitu ya. Apalagi seorang atlet ya, kadang kalau Sedih misalnya banget atlet profesional ya kita punya targetnya sedikit dikejar biasanya. Jadi, Stres gak sih Mbak? Pernah stres gak sih? Mbak Mona ini gimana? Belum beres-beres saya harus ikut ini pertandingan gitu nggak? awal-awal sih ya, tapi kesini-sini mah udah ya sudahlah, kita balikin lagi ya. Ikhlas gitu ya, kita udah Ya best kasih yang terbaik effort, kan? aja, tapi ya itu kesembuhan ya milik Tuhan sih sebenarnya. Tapi ya kita kasih yang terbaik terus lah. Asal si atletnya juga harus disiplin ya, Iya, disuruh A, benar. B, C ikut gitu ya. Karena banyak faktor sih bikin orang tuh bisa nggak balik lagi. Misalnya habis operasi tiba-tiba nggak bisa balik
pensiun misalnya. Banyak faktor bisa kita lihat juga dari usianya. Oh, gitu ya. Terus biasanya faktor operasinya juga kadang pemulihannya ternyata kurang baik seperti itulah. Oke, itu kan olahraga nih. Di luar olahraga, Yang paling susah menurut saya tuh ngerjain ini anak-anak berkebutuhan khusus ya, anak-anak spesial. Jadi fisioterapi itu ada juga kerja di pediatri namanya. Pediatri itu khusus anak-anak berkebutuhan khusus. mereka cedera atau gimana tuh? Wah, karena memang mungkin lahirnya spesial, jadi maksudnya Harus dilakukan fisioterapi untuk jadi biar lancar anggota gerak-gerak tubuhnya gitu ya. sedangkan memang sistem neurosensorik otaknya itu udah berbeda lah sama orang pada umumnya gitu ya. Dan kita harus bisa bikin nih anak berkebutuhan yang awalnya nggak bisa duduk jadi bisa duduk. Nanti yang awalnya dari nggak bisa duduk bisa merangkak, dan itu kayak butuh proses panjang banget. Menurut saya itu sulit ya, challenge tersendiri. Tapi so far ada yang udah berhasil gitu, kayaknya kepuasan tersendiri gitu nggak sih Mbak? Ya banyak ya fisioterapi di luar sana yang memang ya kepuasan tersendiri juga bisa. Tapi memang maksudnya ada hal-hal target yang beda sih sama anak-anak yang tidak spesial dan yang spesial gitu. Jadi kalau misalnya tanpa berkebutuhan khusus ya kita habis cedera dia bisa main lagi tuh kayak ya sudah memang self healingnya bagus dan segala macam. Tapi kalau untuk anak berkebutuhan khusus kita kayak butuh bertahun-tahun gitu lah. Jadi kayak lebih akhirnya Perlu kesabaran ya. orang tuanya juga harus sabar ya. Iya betul, dan pastinya juga Mbak Mona punya sisi lain yang bisa kayak mentally bisa memotivasi pasien ya. Kan nggak mungkin kan? harus dan harus selain sabar jadi harus yang memotivasi pasien biar tetap semangat kayak gimana pun juga orang datang tuh pasti down kan ya. Dia nggak bisa ikut kejuaraan gitu atau ya apapun lah yang cedera pasti pada sedih kan gitu ya. Ini tugasnya juga lumayan nih. Biasanya awal-awal abis operasi gitu ya datang ke kita tuh bawaannya sedih terus. Ini aku bisa main gak ya? Ini aku bisa. Padahal masih muda, mungkin umur 21, 22 pasti pertanyaannya sama lah. Seperti itu. Tapi dikasih motivasi dan tapi semua berhasil ya? Ada nggak yang kira-kira buat Mbak Mona tuh kayaknya ini belum berhasil nih yang ini gitu ya? Nggak bilang gagal lah, belum berhasil gitu. Ada nggak? Sejauh ini sih masih lancar ya kalau olahraga kayaknya selama usianya masih muda, terus ada teknologi-teknologi terkini kan dari dokter-dokter ortopedi, rata-rata sih berhasil. Mungkin ada yang misalnya udah operasi 6 bulan putus lagi, operasi lagi, banyak yang seperti itu. Tapi rata-rata masih bermain lah. Iya. Nah, teknologi ini waktu di tempatnya Mbak Mona sendiri, fisioterapinya yang berbau teknologi pakai secanggih apa tuh? Canggih, kita punya alat namanya ultrasound ya teman-teman. Jadi ultrasound itu bisa mempercepat penyembuhan. Jadi dia dengan gelombang suaranya yang harusnya tadi misal ini 2 minggu atau 4 minggu beres nih. Tiba-tiba 1 minggu setengah udah beres karena kita punya teknologi namanya ultrasound. Nggak di semua tempat ada gitu ya? Mahal ya alatnya gitu? Enggak juga sih sebenarnya, tapi hampir semua klinik fisioterapi biasanya punya sih ini. Jadi kayak udah modalitasnya fisioterapi lah. Ada juga namanya TENS, jadi kita bisa ngeblok syaraf supaya nyeri itu berkurang. Canggih banget gimana ya caranya? Jadi di setrum, orang sih ngomong kalau pasien saya yang tua tuh setrum katanya gitu. Tapi sebenarnya bukan setrum, itu ya alat arus listrik memang di setting untuk ngeblok si nyeri gitu. Jadi akhirnya nanti nyerinya keblok, nyerinya berkurang. Makanya banyak yang bilang habis fisioterapi kok ringan ya, kayaknya nyerinya berkurang ya. Ya karena memang diblok gitu. Itu bukan obat, jadi bukan dari obat minum. Kita benar Pasti alami gitu dengan cara gitu. Nggak ada resiko gitu. tidak ada. Jadi aman. Sekarang udah hilang ya mitos bahwa habis fisioterapi itu sakit-sakit tuh nggak ada. Nggak, kayaknya Udah enggak sih udah sejauh semakin ini canggih mah harusnya ya. Udah ditutupi gitu ya. Nah terus gimana kalau orang-orang lihat teknologi terus akhirnya beli aja deh alatnya, recovery sendiri di rumah, itu menurut Mbak Mona gimana? Menurut saya sah-sah aja ya, apalagi memang punya uangnya. Tapi kadang yang beli sendiri ini kan kita punya yang namanya dosis, frekuensi, intensitas, dan itu memang semuanya kita pelajari sesuai dengan teori. Ada ilmunya gitu. Nah untuk orang-orang yang beli ya menurut saya sah-sah aja. Cuman mungkin secara keilmuannya mereka nggak ngerti nih cara nentuin intensitasnya berapa, frekuensinya berapa. Kalau keseringan atau overdosis gitu pakainya? Kalau untuk ultrasound ada, karena kan itu kayak dia ngamplas si jaringannya ya. Jadi kalau misalnya kita salah dosis, kemungkinan jaringan kita nggak sembuh-sembuh gitu, malah jadi tipis. Tetapi harus dengan pengawasan ahlinya gitu ya. Nah,
Kalau yang aku tahu ya, ada yang beli-beli tuh kayak ada yang disinarin gitu tuh, itu apa sih Mbak? Itu apa? infrared namanya. Itu ngaruh gak sih? Infrared itu memang batasnya sama hanya jadi bagian atas Luarnya aja, aja luarnya gitu ya? aja, jadi nggak sampai ke bagian dalam lah Itu kalau sebenarnya. dibeli secara umum gitu nggak apa-apa kita pakai? Dan kayaknya dijual ya di Iya kan, e-commerce banyak ya. gitu ya Ya di sebenarnya nggak e-commerce. masalah sih, asal indikasinya kita tahu lah kapan harus diberikan, kapan tidak, kontraindikasinya. Kebanyakan tuh kayak gini nih, ada beberapa juga, ini pengalaman klinik. Dia beli karena memang dia lihat, jadi habis fisioterapi, oh dia lihat nih di sinar gitu. Jadi dia beli, Iya, tapi itu. pemakaiannya nggak wise gitu. Jadi dia pakai ternyata kebakar. Aduh, tuh Iya, kan. jadi kebakar dan Kelamaan lama. Dia hampir 5 minggu di rumah sakit Waduh. karena si kulitnya yang melepuh ini, dan kebetulan punya diabetes, jadi Oh, nggak susah boleh buka kering lagi ya. dan hampir diamputasi, bener-bener. Waduh. Jadi memang harus tahu lah indikasi sama kontraindikasinya gitu. Karena mungkin tujuannya penghematan kali Mbak. Iya mungkin ya. Karena kan kalau sekali terapi tuh fisioterapi lumayan ya. Range-nya dari mulai berapa tuh? 150 atau 200 kali ya? 200 200 ke atas ya. Dan 200 itu kan ke juga harus frekuensinya ya adalah gitu, nggak bisa sekali datang langsung beres kan ya. Jadi alih-alih itu orang pada beli alat deh. bener sekali. Tapi BPJS menanggung kok Mbak. Oh bisa Ya, ya bisa fisioterapi? BPJS bisa. Jadi kalau Wah misalnya ini teman-teman kabar bagus nih. kalau teman-teman misal nih kekurangan dana untuk fisioterapi, sebenarnya rumah sakit itu menyediakan polifisioterapi dan bisa di BPJS. Asal ada ini. rujukan dokter dulu kali Ya, ya. benar. Nggak bisa tiba-tiba datang. Benar harus Gitu ya. rujukan dokter rehab medik. Wah, tapi kan lumayan juga nih ya buat Balatwara nih. Walaupun apapun backgroundnya atau alasannya gitu, latar belakang sampai dia cedera gitu bisa kali ya. Bisa. Bisa dicobain ya. Wah, jadi BPJS bisa. Oke. Jadi menarik juga nih ya sebenarnya untuk fisioterapi. Nah, sebenarnya fisioterapi kan tadi Mbak Mona juga bilang untuk anak berkebutuhan khusus ya. Nah, itu kan secara motoriknya memang tidak maksimal. Kalau fisioterapi juga bisa nggak sih untuk secara mental gitu? Mental kayaknya memang harus Fisik ya? diatur ya. Itu tapi. Tapi ya kita memang coba masuk terus, kasih kamu harus positif lah, kamu harus bisa. Karena biasanya sih dipengaruhi ya kalau recovery nggak baik ya dipengaruhi juga mentalnya nggak bagus. Tapi biasanya kalau di tim-tim profesional kita sediain psikiater biasanya. Nah jadi di fisioterapi tadi balik lagi sama bedanya sama si itu loh Mbak tadi apa sih? Chiropraktik sama si osteopati ya. Jadi sebenarnya teman-teman osteopati dan chiropraktik ini alternatif. Kalau di luar negeri yang boleh ambil osteopati atau chiropraktik ini biasanya dokter, tapi mereka ngambil kursus lagi. Jadi bukan fisioterapis. akademik, jadi bukan akademik. Jadi mereka alternatif, contoh apa ya, kayak kita mah bekam yang kayak gitulah. Jadi sebenarnya mereka rangkaiannya satu rangkaian di sana gitu. Bedanya apa kalau osteopatik itu dia ngomongin tendon ya, ujung-ujung otot. Ya manipulasi lah. Sebenarnya fisioterapi itu mempelajari itu juga. Cuman memang kalau kita mau lebih dalam ya kita harus ambil course tentang manipulasi gitu. Itu course sih jatuhnya. Course ya. Oke. Nah, kalau seseorang nih udah datang ke tempat fisioterapi, terus kan biasanya dikasih gerakan-gerakan ya. Itu ada PR kan biasanya pernah tuh lakukan di rumah ya kayak gini. Nah, itu tuh bisa ya, boleh ya dia. Boleh banget. Bisa dikasih PR kan ini. Tapi bantu banget ya home program itu, menurut saya bantu karena beberapa orang fisioterapi itu cuma seminggu 2 kali. Iya. Bahkan ada yang cuma seminggu sekali gitu. Apa yang kita bisa lakukan dalam seminggu sekali kalau nggak ada latihannya? Bagusnya berapa kali sih Mbak? Biasanya seminggu 2 kali sampai 3 kali. Jadi healing itu kalau bisa ya dalam 2 atau 4 minggu itu terus gitu. Cuman ada beberapa ya, banyak faktor, misalnya jarak atau nggak ekonomi. Iya. Jadi kasih PR gitu ya. Salah satunya yang kita win-win solusinya ya harus ada home programnya di rumah, harus dilatih gitu. Ya itu boleh juga ya, asal sesuai dengan arahan tadi ya, PR-nya ini berfrekuensinya atau repetisinya sekian kali Sekian. gitu Ini ya. yang aman nih gerakannya, lakuin ya nanti gitu. Oke. Nah berarti itu bisa di rumah juga. Dan ya itu tadi kan sekarang umumnya orang kalau mau fisioterapi itu karena emang cedera ya, patah tulang kayak gitu ya. Benar. Padahal enggak, sebelumnya juga sebenarnya bisa untuk maintenance. Ini banyak dilakukan sama atlet-atlet lari sih sekarang mah. Iya benar-benar. Dan itu tadi juga bisa ngebantu untuk yang usia lanjut. Benar Dan sekali. kalau tadi ngomong tentang luka itu ya, diabetes itu tadi berarti pengaruh juga ya Mbak. Kalau untuk ada nggak sih orang-orang
yang punya latar belakang diabetes? Data fisio ya. Ada. Kita kan sebelum datang kita data dulu ada diabetes apa enggak. Kalau ada kita masih ukur juga tensinya karena kan misalnya kita kasih exercise juga sebenarnya kita harus ukur dulu tekanan darahnya berapa segala macam. Ada beberapa. Pengaruh juga ya untuk Pengaruh. Dosisnya pasti beda, frekuensinya beda, jarak terapinya juga pasti berbeda. Kalau untuk anak-anak Anak-anak ada masalah atau challenging-nya apa tuh? Selingnya apa gitu? paling ini anak-anak tuh susah ngasih tahu mereka tuh sakitnya kenapa gitu. Jadi kadang ada yang datang ke kita sakit nggak? Gimana sakitnya keiris-iris, ngiluka atau gimana, mereka sulit Susah menjelaskan. mendeskripsikannya ya. Terus susah lagi nanti udah datang kedua ditanya lagi gimana, udah enakan? Nah gitu gimana tuh? Paling biasanya kita kasih kayak dari 1 sampai 10 Oh iya benar. berapa gitu paling Skalanya gitu ya. skalanya berapa. Tapi yang memang anak-anak ya memang paling sulitnya itu sih. Iya, Itu beberapa ada loh anak-anak yang terapi di tempat kita yang patah tulang gitu, itu memang perlu komunikasi lebih ini lagi lah. Iya. Berarti sebenarnya kan intinya fisioterapi itu ya lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Ya, Nah sama ini ya. Mbak Mona nih sebagai ahli fisioterapi nih, biar kita nggak cedera ya, nggak cuma jadi atlet deh, dalam kerja sehari-hari deh biar benar gitu gerakan, misalnya kalau lagi kerja lagi duduk di komputer atau apa gitu harus mesti gimana sih biar kan nggak lucu Iya, ya kalau bener. tiba-tiba cedera. Kenapa? Ini gara-gara kelamaan Salah duduk ini misalnya, ya. atau nggak gara-gara ngerjain ini tiba-tiba sakit tangan, kan ada yang kayak gitu ya Mbak ya. Saya pernah baca loh, jadi orang yang tiba-tiba sakit tangan gara-gara dia kalau ngetik di komputer tuh mejanya terlalu di tinggi, bawah ada yang tuh, terlalu nah tinggi, gitu. benar. Nah, pernah nggak punya case kayak gitu? Terus tipsnya apa nih buat para pekerja biar wise gitu atau kerjanya smart? Jadi ada namanya ergonomi tubuh ya. Sebenarnya kalau kita kerja ya kita harus perhatiin. Banyak orang tuh ini sindrom orang kantoran nih biasanya cedera leher. Nah iya itu. Ada yang lehernya Bukan karena beban hidup berat juga sih emang. maksudnya ditanya kan kalau untuk atlet kan jelas gitu cedera Iya. leher ya mungkin kena pukulan. Iya, Tapi iya. banyak juga sebenarnya teman-teman orang kantoran yang cedera leher. Itu gara-gara Contoh duduk nih, terus gitu ya. duduknya bungkuk. Kan memang kayaknya kalau kita duduk ya nyamannya pasti Santai gitu kan. relax. duduk gitu. Kalau bisa ya positioning duduk harus tegap. Dada harus dibusungin. Terus ini nggak boleh. Jadi bentuk siku itu kalau bisa 90 derajat. Jadi nggak boleh Si terlalu tinggi, mejanya itu nggak ya, boleh juga terlalu sama rendah. keyboardnya Karena ya. pasti si otot ini kerjanya overuse. Terus Jadi juga mungkin pakai bantalan itu nggak sih Mbak buat si di ininya bawahnya tuh? ya. Sebenarnya kalau masih 90 mah masih 90 oke derajat sih ya. ya, Masih oke lah. Kalau mau ditambah bantalan juga bisa lah lebih baik. Dan kalau misalnya kita kerja kantoran ya jangan 8 jam terus. Mungkin 2 jam sekali boleh berdiri, stretching segala macam. Karena otot tuh jenuh. Otot itu sebenarnya dia harus kontraksi, dia harus relaksasi terus. Kontraksi, relaksasi. Bayangin kalau orang kerja 8 jam, Iya. posisinya gini terus. Kontraksi terus. Apa yang Kontraksi terjadi? itu gimana sih maksudnya Mbak? Kontraksi Jadi otot tuh kaku harus gitu? memendek, harus memanjang. Jadi otot Pada saat kita kerja dia apa? ya kalau kita dipakai terus nih misalnya ya pasti dia kontraksi terus kan. Harus ada waktunya dia relaksasi ya di Jadi kita stretching. stretching. Nggak pernah olahraga juga kadang lupa stretching. Iya Gimana sama kayak olahraga juga Kerja juga sebenarnya. harus stretching Iya tuh ya? harus stretching 2 jam sekali, misal oke. ambil waktu buat stretching gitu. Sama. Jadi ya itu ya. Benar tuh. Berarti kalau orang kerja tuh biasanya ini Ya, kendalanya leher. Banyak yang datang ke fisioterapi Mbak Mona gitu ya? Banyak banget. Terus sama juga Coba skoliosis. ditanyain masalahnya apa, mungkin saldonya kurang Oh, gitu, iya. Saya itu gitu ya. Tapi itu apa tadi? ada skoliosis juga Oh, iya, juga sama tuh. Secara duduk salah. Cara duduk salah. Jadi duduk kadang gini, kadang gini. Jadi kebiasaan akhirnya tulangnya miring. Skoliosis itu nanti dalam jangka panjang bakal berbahaya. Mungkin kalau kita masih muda, aman-aman, nanti makin tua derajat skoliosis itu bukan membaik, makin buruk. Oh iya benar. Makanya banyak ya orang tua udah bungkuk, udah miring, terus kelihatan kayak makin tua makin pendek. Itu aku deh kayaknya. Kok aku mau menek ya? 1-2 cm gitu. Apa yang berkurang? Sebenarnya tidak berkurang, biasa lengkungan. Jadi Jadi kurang tegak gitu berdirinya. jadi Atau memang bantalan kakinya menipis gitu? Enggak. bisa juga bantalan, bukan bantalan tulang belakang tuh. Jadi di antara tulang belakang kita tuh ada bantalan. Makin tua memang makin tipis. Bayangin udah tipis, bengkok, ya makin kecil, bungkuk lagi. Nah, itu positioning dari muda tuh. Nah itu kombinasinya tuh ya fisioterapi rajin gitu ya, terus olahraga ya. Olahraga tetep menurut ya, saya juga kuncinya tetap itu ya. ya. Wah
keren banget nih Mbak Mona. Jadi saya pengen di screening. Bisa ya? Datang-datang Bisa, tiba-tiba bisa. screening Mbak, aku ada yang salah nggak nih gitu kira-kira gitu. Bisa ya? Kita bisa screening loh teman-teman. Misalnya kita screening kita bakal tahu nih. Ini nih hamstringnya, otot belakangnya nih jelek nih. Kalau ibu atau bapak olahraga ini pasti nanti gampang cedera deh. Ankle-nya Atau kan bisa juga misalnya ini olahraganya berarti yang paling cocok ini nih gitu. bisa. Bisa ya? Kalau belum menentuin olahraganya sih Iya, sebenarnya bisa sih. Tapi kalau udah terlanjur nih, misal kayak pelari, biasanya kita banyak screening di Kinestera itu kita kerjasama sama beberapa klub-klub lari lah gitu. Jadi mereka biasa screening kita bisa tahu nih, Mas ini otot hamstringnya kurang kuat, jadi harus dikuatin ya supaya nanti pace-nya lebih baik. Atau misalnya keren bentuk juga kakinya ternyata flat Mas, cari sepatunya harus yang pas ya. Iya benar-benar. Iya benar-benar itu orang-orang banyak yang suka ingin tahu tentang dirinya Nah, sendiri ya, kan. Biasanya kan bahas saya itu kayak gimana ya dari segi kaki itu juga sebenarnya bukan berarti nggak bisa lari ya kalau yang flat itu ya. Bukan Karena berarti biasanya yang lebih jago lari itu yang gitu ya. Tapi bukan berarti sih, banyak pelari sekarang tuh flat. Cuman dia harus pintar milih sepatu. Terus ada beberapa otot yang harus dikuatin lah intinya. Karena kakinya kan flat, otomatis kan dia punya effort yang lebih. Yang lebih jago lari yang larinya yang nggak flat ya bawahnya ya. Sebenarnya nggak ada ini sih. Yang lebih rajin ya Iya. latihan. Yang lebih rajin latihan ya lebih tepatnya Itu ya. akan membantu banget ya. Oke, luar biasa nih. Pokoknya dari sini benar saya mau coba datang untuk men-screening Boleh, sebenarnya boleh. apa nih yang kurang gitu ya atau apa yang harus diperbaiki terus juga biar semua gerak tubuhnya bisa lebih maksimal gitu. Nah, terakhir deh buat Balatpora ya tips dari Mbak Mona nih biar nggak kena cedera atau nggak setelah cedera atau gimana lah seputar fisioterapi silakan. Oke, baik teman-teman, kalau mau maksudnya tips-tips untuk mencegah cedera, kayaknya dari sekarang ya teman-teman harus tetap rutin olahraga apapun itu ya. Strength training, jadi latihan-latihan penguatan ya, kayak gym, terus ikut-ikut kelas penguatan, karena kebanyakan yang cedera tuh kayak gini nih, FOMO mau lari, FOMO mau ikut Pilates misalnya, tapi ternyata otot-otot kecilnya, otot-otot basicnya belum siap gitu. Jadi dari sekarang ya memang kita harus persiapkan itu. Jadi jangan sampai nggak olahraga, sekali nyobain olahraganya yang berat langsung gitu. Iya jangan sampai datang-datang pas udah cedera gitu ya. Datang-datang pas udah cedera. Sama ya adik-adik semua yang kelompok umur misal lagi senang-senang bola, senang-senang voli, ya fisiknya harus diperhatikan dulu ya, tetap minimal kayak joggingnya, penguatan strength training tuh bagus banget. Saya punya teman dia punya kelas khusus anak-anak ya, menurut saya tuh bagus ya. Kalau di luar negeri atlet-atlet tuh dibentuk dari mereka kecil, jadi pas mereka dewasa tuh resiko cederanya tuh kecil. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya masih kurang ya kalau untuk makanya waktu kendala di U20 juga masih kelompok umur ya, mereka kaget ya sama training, dan itu trainingnya langsung sama pelatih asing gitu. Pelatih asing juga kaget, oh fisiknya segini gitu. Bedanya sama Beda, pelatih asingnya Jepang ya Jepang soalnya. jadi dia gini, jadi fisik jelek pasti resiko cedera juga jelek. Iya benar. Oke, jadi jangan sampailah kita cedera gitu ya Mbak Mona ya. Namanya cedera itu udah ya rencana-rencana kayaknya buyar gitu ya. Apalagi ya untuk atlet yang punya jadwal padat untuk persiapan dan lainnya gitu. Oke deh, Balatpora itu tadi ya Mbak Mona, jadi jangan lupa untuk olahraga ya pesan dari Mbak Jangan Mona lupa ya. untuk olahraga apapun itulah, tetap olahraga, tetap gerak lah gitu. Iya kayak Mbak Mona juga ini rajin olahraga loh tetap ya. Lagi rajin. Karena udah ngerti, kalau dulu saya juga males, cuman setelah terjun ke dunia ini, maksudnya di dunia olahraga ya harus wajib kita lakuin. Oke. Mbak, nanti lain kali Mbak Mona harus bikin YouTube channelnya nih Mbak, berarti yang seputar fisioterapi, karena ilmunya Mbak Mona ini banyak banget ya, kayaknya bisa di-share deh buat teman-teman atau Balatpora yang pengen tahu misalnya tips mengatasi ankle, enggak ya, apa aja tuh, pokoknya seputar itu. Tapi ada kok di ini Instagramnya. Oh, ada ya? Klinik kita biasa bikin edukasi kok. Untuk nguatin otot betis. Oh, ada ya? Untuk nguatin ankle. Nanti coba dikepoin. Ya, di apa tuh? Di @bintangfisio sama @kinestera-fisio. Nah, oke, karena sekarang udah eranya digital ya. Jadi Balatpora yang ingin tahu lebih banyak, belajar, cari ilmu bisa lihat di Instagramnya tadi, Bintang Fisio sama Kinestera Fisio, dan juga IG-nya Mbak Mona tadi di Mona Lisa Meidania. Oke. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Balatpora ya seputar fisioterapi ini, dan mudah-mudahan juga
juga Balatora kalau datang ke tempat terapi atau fisioterapi bukan karena cedera tapi melakukan pencegahan karena bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Thank you Mbak Mona udah hadir di Kompor. dengan senang hati. Ya, senang sekali kita kedatangan Mbak Mona, sukses selalu. Mudah-mudahan banyak apa sih kita sebutnya pasien ya? Pasien enggak ya? Banyak sembuh lah gara-gara Mbak Mona, mudah-mudahan amin. ya. Itu dia, amin. Dan mudah-mudahan juga nggak apa namanya semua ininya bermanfaat deh untuk semua Balatora dan Balatora. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Wanda, sampai jumpa. Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga Dispora Jabar. Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga.